Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua nak ya. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ya kita memulai dengan doa. Ibu minta tolong Nak Salman untuk memimpin temannya dalam doa ini. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak Nak Salman karena telah memimpin temannya dalam doanya. Ibu mengabsen dulu. Kira-kira contoh kabel yang cerita tentang hewan yang bisa berbicara dengan seperti manusia apa saja? Misalnya, ini kita masuk dari ikan memang. Iya, burung pipit dan ikan memang. Apa lagi nak? Kelinci dan rusa yang bersahabat. Iya, kelinci dan rusa yang bersahabat. Apa kalian ketahui tentang cerita kabel? Apa yang kalian bisa ketahui tentang cerita kabel? Apa nak? Cerita fabel tentang hewan yang bisa berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Iya, cerita apa nak? Cerita fabel tentang hewan yang bisa berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Manusia, ya. Apa lagi? Saya Bu, Ya, silakan. cerita fabel biasanya menceritakan tentang hewan-hewan yang hidup di alam liar. Ya. Masih ada? Saya buat Ya. cerita fabel biasanya memiliki pesan moral yang ingin disampaikan kepada temannya. Iya, cerita fabel biasanya memiliki pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca, ya. Jadi pesan moral seorang pembenarannya yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, apa manfaat dari apa manfaatnya? 1. Mengembangkan imajinasi. Apalagi? Menambah wawasan. Ya, menambah wawasan. Saya Bu, mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Iya, mengajarkan nilai-nilai Kehidupan. Apalagi? Menghibur. Ya, untuk menghibur. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menceritakan kembali isi teks fabel, menceritakan kembali isi teks fabel dengan bahasa sendiri secara bisa. Jadi menceritakan teks fabel dengan bahasa sendiri secara Bisa. Apakah ada karakter lain yang bisa kamu tambahkan ke dalam cerita Kancil dan Buaya? Apakah ada karakter lain yang bisa kamu tambahkan tadi dalam cerita Kancil dan Buaya? Apa saja nak? Karakter lain yang bisa ditambahkan ke dalam cerita Kancil dan Buaya adalah karakter yang mewakili sifat-sifat baik dan buruk. Misalnya karakter yang mewakili sifat baik adalah seorang kupu-kupu yang melambangkan keindahan dan kelembutan. Sedangkan karakter yang mewakili sifat buruk adalah seekor laba-laba yang melambangkan kejahatan dan kedengkian. Ya, terima kasih. Nah, apakah ada setting ya? Apakah ada setting lain yang bisa kamu gunakan untuk cerita Kancil dan Buaya? Setting lain apa ada? Ya Bu, sebuah kota yang bisa menjadi tempat Kancil dan Buaya bertemu. Kota bisa menjadi tempat yang ramai dan penuh tantangan bagi mereka. Ya, sedang? Ya, Sebuah hutan yang bisa menjadi tempat kancil dan buaya hidup, hutan bisa menjadi tempatnya luas dan penuh dengan misteri.
Masih ada? Sebuah ladang yang bisa menjadi tempat kambing dan buaya mencari makan. Ladang bisa menjadi tempat yang subur dan penuh dengan kehidupan. Apakah ada siapa yang bilang pesan ya untuk bersosialisasi dan sahabat? Dan bro, kamu sangat kreatif dalam membuat gambar ilustrasi untuk fabel pancul dan buaya. Kita sekarang kita masuk ke kan tadi sudah bilang proyeknya itu dalam kalian mau menghasilkan proyek dalam bentuk apa? Kalian bilang enggak? Kalian harus menciptakan gambar sendiri, kalian harus bisa membayangkan. Ini kalian gambar ya. Ada dragon, kalian bisa mewarnai dan bidang-bidangnya ya. Ini sebetulnya ada yang mau saya berwarna itu.
Sudah nak ya? Sudah selesai? Sudah. Sudah? Kelompoknya udah mana? Sudah? Nah, untuk anak-anak yang belum terlalu aktif mengenai iya, ibu perhatikan ada yang tidak aktif ya. Jadi untuk anak-anak yang tidak aktif, nah ini lagi kalau kamu juga mau belajar dengan dia, pasti bisa ya. Ada minat dan pasti bisa ya. Nah, langkah-langkah kita masuk ke langkah-langkah ya. Ya kalian dulu Ini adalah kepada kami. Minyak bayar. yang kedua, ya kalian sudah matikan hasil karya untuk hasil kelompok. Nomor 3 Nah, langkah-langkah perhatikan nak. Langkah-langkah ya. Jadi langkah-langkah dalam mengapresiasi fabel. Yang pertama itu adalah membaca fabel dengan seksama. Yang kedua apa? Mendiskusikan fabel. Nah, dalam mendiskusikan dapat dilakukan secara klasik maupun secara kelompok. Ya. Yang ketiga membuat rangkaian. Namanya ya, dapat berupa. Nah, di sini membuat rangkaian itu dapat berupa tulisan atau gambar. Yang keempat yaitu menceritakan kembali isi fabel. Jadi anak-anakku sekalian, melalui pembelajaran hari ini, ya, pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat membuat pembelajaran menjadi lebih apa nak? Lebih berkesan. Iya, menyenangkan, berkesan dan efektif. Jadi di sini ada cerita asli cenderung. Nah, cerita asli dari kancil dan buaya ya. Cerita asli dari kancil dan buaya fokus pada kecerdikan apa? Kancil. Iya, kecerdikannya. Kancil. Kalau buaya cerdik tidak? Bodoh ya. Jadi di sini cerita asli cenderung menceritakan tentang kecerdikan kancil ya, dan kebodohan sang buaya ya. Nah, dalam pembentukan sudut pandang ganda pada fabel kancil ya, dalam pembentukan sudut ganda pada kancil dan buaya biasanya diceritakan dari sudut pandang kancil saja ya.
Jadi biasanya diceritakan pada sudut pandang tampil saja ya. Namun kebetulan sudut pandang ganda kita bisa melihat cerita ini dari perspektif yang berbeda ya. Jadi ini pelajaran kita kali ini ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan doa ya. Nah, dan silakan ini Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pulpen. Terima kasih banyak Ustaz. Duduk dulu ya. Iya ya, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih. terima kasih.